Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min Adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna ala fitratis salimah wa suratil karimah wa ja'ala as-sam'a wal absara wal afida wa kana fadlullahi 'azima. أشهد أن لا إله إلا الله الرزاق القوة المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون pemirsa di mana berada, saya ingin menyampaikan hukum-hukum pemilik apapun. Hukum ini Allah mengaku hanya milik Allah. Apapun milik Allah. Jadi sebagaimana disebutkan ini di surat Yusuf, inil hukmu illa lillah. Hukum itu punya Allah. Allah mengeluarkan hukum kepemilikan ini punya apapun, punya sapi harus rawat, punya mobil harus rawat, punya ayam harus rawat, punya bebek harus rawat, apalagi punya istri harus rawat, dinafkain, apalagi punya tanah harus dirawat, harus disyariati. Kata Allah di surah Al-Jathiyah dijelaskan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun. Itu syariat dirawat, dibangun, itu perintah-perintah Allah. Jadi pemerintah ini sudah punya dasar, program pemerintah ini sudah punya dasar yang paling kuat, dasarnya hukum. Nah, namun sekarang yang terjadi di Jakarta Utara ini, kenapa kok pemerintah itu dianggap main-main? Orang sudah resmi di program pemerintah, sudah diukur oleh PTSL. Itu PTSL sangat kuat dasar hukumnya. Kenapa miliknya warga dianggap program pemerintah ini dianggap main-main, dianggap nggak punya dasar hukum, padahal dasar hukumnya sudah jelas sekali, sebagaimana disebutkan di surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqqi yasha'u bikum wa yati bi khalqin jadid. Allah sudah menegaskan, lihatlah kalian semua, saya kata Allah menciptakan langit dan bumi dengan sudah ditentukan. Yang di langit ditempati para malaikat, di bumi ini sudah ditentukan untuk manusia dengan hak, dengan nyata. Sepuh dan sebis ini diatur oleh saksi-saksi. Punya istri harus punya saksi, punya tanah sudah punya saksi. Kita ini sudah diresmikan oleh PTSL. PTSL itu adalah program pemerintah yang sangat kuat dasarnya, yaitu Al-Quran. Maka dari itu mohon pada pemerintah
diperketat pengawasan orang-orang yang suka menerima suap, yang duduk di kursi pemerintahan, supaya dihentikan program yang salah. Jadi salahnya ini sudah resmi masih lewat jalur pengadilan, tanah ini ingin dibayar. Padahal ini sudah selesai semua prosesnya. Cuman manusia ya milik orang ingin dimiliki. Di mana hukumnya? Di mana dasarnya? Makanya maka dari itu pengawasan untuk yang menyangkut jalan tol ini supaya ditingkatkan, dan mohon ditingkatkan supaya orang-orang yang punya akal seperti itu segera dipinggirkan di kursi pemerintahan. Jadi program pemerintah ini dianggap salah. Jadi kalau dianggap salah, hukum-hukum ini tidak berlaku. Kalau hukum sudah ditetapkan dengan pemerintah, dengan presiden, ya harus patuh. Jangan jadi dua pemerintah. Jadi mafia ini selalu menyuap pada orang-orang yang mau disuap. Makanya dijelaskan sama Allah siksaannya. Jadi mohon pada pemerintah supaya ditingkatkan pengawasan lewat apapun jalur hukum. Karena pemerintah ini tidak bisa diganggu gugat, karena dasarnya hukum pemerintah ini sudah ngambil jalur hukum Islam, bukan hukum Belanda. Kalau hukum Belanda undang-undang. Maka dari itu atas peningkatan kami memohon kepada pemerintah yang punya program untuk meluruskan orang-orang yang masih sifatnya jahiliyah. Maka dari itu kami sebagai warga semoga membantu, karena tanah kita sudah diukur, sebagian sudah diusir-usir, gak dibayar tanahnya, oleh RT disuruh pergi. Padahal janji dan pelaksana tidak akurat. Karena janji-janji pemerintah PPN lama menjanjikan ganti untung, bukan seperti sekarang dihancur. Jadi kalau nggak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah, negara ini jadi kacau, melecehkan hukum. Jadi mohon pada pemerintah supaya cepat ditanganin orang yang suka merampas barangnya orang. Ini kan namanya merampas, sudah resmi dari pemerintah, masih dianggap main-main. Nah itu celakanya mafia ini. Jadi mafia ini kalau nggak segera dipinggirkan oleh penegak hukum semacam KPK, itu masih amburadul. Jadi ditindas yang kecil makin miskin, yang kaya makin meledak. Jadi mohon sekali lagi sama penegak hukum supaya cepat dituntaskan
program-program pemerintah ini supaya diluruskan kembali karena menyangkut jalan tol. Maka dari itu kami mohon dengan hormat segera diluruskan orang-orang yang mau merampas barangnya orang. Kenapa dibilang merampas? Kan sudah resmi nggak mau dibayar, masih lewat jalur pengadilan. Nah itulah yang namanya mafia tanah. Jadi hukum-hukum pemerintah ini tidak bisa diganggu gugat karena dasar-dasar hukumnya sudah jelas sekali. Kalau dasar-dasarnya orang yang menahan tidak dibayar tanahnya, bangunan hanya seundang-undang, ukuran seundang-undang. Nah itulah yang sakit hati pada pemilik bangunan, pada pemilik tanah. Ini sakit hati. Jadi pantas Allah Ta'ala itu memberi hukuman yang setimpal dengan ancaman yang sudah disebutkan. Jadi Allah Ta'ala itu merintah sama malaikat, percepatlah siksa orang-orang yang zalim, yang kaniaya. Jadi orang itu kalau melenceng dari hukum Allah walaupun kuasa seperti apa, nah itu. Jadi mengaku-ngaku pemerintah padahal orang pemerintah yang kena sogok. Maka dari itu supaya pemerintah ini merasa kasihan sama orang-orang yang ditindas-tindas oleh mafia lewat jalur hukum. Demikian dulu, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang hilaf, kami mohon bantuan kepada pemerintah supaya dipercepat atau diperingan, dan mudah-mudahan Indonesia ini segera menjalankan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.